Dari PDP semakin banyak yang berstatus positif corona. Kondisi rontok dana. Biasanya yang punya dana tuh biasanya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selalu ya mukaddimahnya simple-simple aja, tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kita serta taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pondok Mohai, ini ceritanya lagi ngabuburit nih. Nggak berasa puasa ini sudah hari yang keselanjutnya. Ini nggak ada tahu tayangnya kapan. Maka sore ini sambil ngabuburit nunggu maghrib, ya menikmati lapar. Tapi biasanya dulu waktu kecil itu suka lapar, siang saya lapar. Sekarang makin di sini ya nggak kerasa puasa tuh, begitu memang nikmatnya. Dan sore ini ada di studio Pondok Mohai, ya sahabat dakwah saya. Dia memang suka dicari-cari sama penjahat-penjahat kalau zaman berantem. Ya. Pasti kenal lah Ustadz Jaka Tingkir. Dia punya konten YouTube juga, namanya Jaka Tingkir Ider Kelana. Alhamdulillah orangnya sekarang ada di saya. Dalam kondisi seperti ini, kita dipersatukan oleh Allah. Oleh apa dipersatukannya? Oleh lockdown. Kita ucapkan dulu Assalamualaikum Ustadz JT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita nggak sengaja ya, nggak ada niatan. Tiba-tiba pas teleponan, tahu-tahu sama-sama kosong. Setelah kemarin kita, saya kemarin sempat ya di prank juga, tahu dibilang berhasil atau enggak, dan sudah nongol di YouTube-nya Ustadz Jaka Tingkir. Coba nanti di like, subscribe, share, dan komen di Jaka Tingkir Ider Kelana. Ya, setelah Pondok Mohai tentunya ya. Nah, Ustadz Jaka Tingkir ini rumahnya sebenarnya nggak jauh, cuma karena kita saking sibuk ya. Betul. Kita ya tentunya sahabat Pondok Mohai, saya dan Ustadz Jaka Tingkir ini lama bersahabat, berteman. Kita dari tahun berapa kita ketemu? Sejak kita di pesantren ya, Ki. Tahun berapa? Tahun 8. Tua amat rumahnya 80, 86. Ada masuk pesantren itu 90. 90 lah. 89. Ente masuk 89. Ya. Kan duluan ente. Ini di pondok Kak kelas. Tapi sorry, umur tuaan kita. Jadi tua, kalau kita tua umur, dia tua muka, tua mukanya. Sorry sahabat. Ini udah paling sopan nih bercanda nih. Kalau lagi berdua, kejam, luar biasa. Jadi kita satu pesantren dulu, namanya Pondok Pesantren Darul Rahman, yang ada di dulu Senopati. Nah sekarang Ustadz Jaka Tingkir tinggalnya di Pondok Kelapa. Nah ngomong-ngomong kondisi sekarang nih, saya suka manggil dia JT ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai aneh. JT nih, kondisi lockdown. Tidak hanya pegawai yang WFH, work from home, tidak hanya stay at home. Sampai Ustadz juga sekarang libur kan, nggak dakwah. Nah, sekarang apa yang dikerjain? Alhamdulillah sejak lockdown kita ini merasakan bagaimana keadaan sekarang betul-betul membuat kita prihatin, terutama tentang kondisi ekonomi kita. Dengan adanya lockdown, ternyata semakin banyak yang berstatus ODP. Apa tuh? Orang penghasilannya drop. Orang penghasilannya drop, OPD itu Pak. Udah disingkat, itu maksudnya itu. Iya, terus. Akhirnya jadi semakin berstatus PDP. PDP. Singkatannya? Kita belum tahu. Belum tahu. Artin sendiri deh. Kalau udah plesetan nyerah ada ya. Positif dia pengangguran. Positif dia PDP ya. Terus? Dari PDP semakin banyak yang berstatus positif corona. Kondisi rontok dana. Biasanya yang punya dana tuh biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu suka nyanyi rebana ya dana, mintanya sama ibu-ibu. Amalannya itu ibu-ibu.
Iya, setiap nggak punya duit sama suami ya dana ya itu amalan. Dan itu tidak hanya dirasakan pada dai-dai nasional, sampai terutama ya dai-dai yang ada biasa di tempat kita tinggal di kampung-kampungnya. Iya. Ya karena memang biasanya mereka ngajar di kantor, di masjid, musola, dengan adanya wabah kemudian lockdown, memaksa kita untuk standby di rumah, beraktivitas keluar pun kalau perlu, kalau enggak ya tinggal di rumah. Nah tentunya buat sahabat Pondok Mohai, ya mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa kembali kepada utama, bahwa Allah mengatur rezeki kita. Bersedih susah sedikit ya wajar lah, toh nggak lama insya Allah. Ya kita berharap juga Ustadz Jaka Tingkir juga para sahabat dakwah juga insya Allah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Catatannya adalah mungkin sedikit lah, ya kita di dakwah, memang sehari-hari dakwah. Cuma ada sedikit permasalahan ketika menjadikan dakwah adalah sebagai jalan satu-satunya. Makanya kalau sempat nanti besok-besok dengan hikmah corona ini corona kan bawa hikmah ini, gitu ya. Iya. Jadi mungkin besok kita dakwah, usahakan kita punya aktivitas lah, seperti mungkin warung lah, kemudian jualan apalah, sehingga ketika ada seperti ini, meskipun sekarang yang sedang punya perniagaan warung pun semuanya lagi tiarap gitu. Jadi kira-kira pandangannya apa nih? Ya tentunya pandangan kita positif Ki, tentang dampak daripada corona ini. Yang pertama, itu salah satu hikmahnya. Bila kita bisa ngelakonin apa aja, yang penting menghasilkan uang selama uang itu halal berkah. Nah memang luar biasa status semakin bertambah nih. Apa PSBB. Apa tuh PSBB? Iya, dari positif corona jadi PSBB. Ini singkatannya ala Jaka Tingkir apa pemerintah nih? Ya, ala kita lah. Ala Jaka Tingkir. Apa tuh panjangannya? Pemasukan sedikit, beban banyak. Itu kayaknya nggak corona juga, kayaknya juga memang begitu ya. Dia besar pasak daripada tiang. Masya Allah. Terlebih-lebih dengan dampak corona ini, Masya Allah. Ya miskin nggak apa-apa, yang penting bisa ketawa lah kita. Allahu Akbar. Anda jadi ingat lagu Bang Roma tuh. Apa tuh? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Masya Allah, dia Ustadz kita ngobrol santai ini semua sahabat Pondok Mohai. Ingat waktu ente Ki bawa lagu itu tahun 2010, itu masih ngumpul ada UJ, ada Ustadz Solmed, ada Ustadz Cepot, Ustadz Nata. Di sahabat kita yang tempo hari 10 tahun itu di panggung, yang udah nggak ada 3 orang ya. Betul. UJ, Ustadz Nata, Ustadz Cepot. Sekarang sudah tahun 2020, Masya Allah. Sekarang dari lagu itu pesan Bang Haji itu apa? Ya pesan dari lagu ini, kita harus menyadari bahwa memang kaya miskin ujian dari Allah. Iya. Jadi yang ujian tuh nggak hanya miskin doang, orang kaya juga memang ujian juga ya. Terus? Begitupun seperti Allah menciptakan hidup, mati, kan ujian juga. Supaya manusia itu kan siapakah yang lebih baik amalnya kan. Mudah-mudahanlah dengan ujian ini akan semakin nampak kesolehan daripada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kita. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita tetap dalam keyakinan seperti yang tadi ente bilang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya. Tinggal kita mau apa tidak mintanya kan gitu. Iya. Allah kasih fasilitas ya, Allah mendengar. Ya buat sahabat Pondok Mohai ini tentunya apa ya, sedikit tapi dalam. Ya, insya Allah lah kita ini mengalami lah. Siapa yang tidak beruji? Kalau bahasanya begini, Ustadz Jaka Tingkir, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya pasti
Rasulullah. Siapakah manusia yang paling banyak dan paling hebat ujiannya dari Allah? Jawabannya ternyata sama, Rasulullah. Jadi semakin kita tinggi derajat, semakin diberikan ujian oleh Allah. Apatah lagi kalau kita misalnya jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan bukan azab ya. Ya, corona membawa hikmah. Ya, musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Terkadang musibah satu kaum bisa jadi kebahagiaan bagi kaum lain. Kita ingat ada cerita nih, Ustadz Jaka Tingkir. Ada satu perusahaan garment yang hampir bangkrut, sudah 2 tahun, sudah nyungsep begini. Dengan adanya corona, tiba-tiba pemerintah ngasih kerjaan baju alat pelindung diri, APD. Dapat orderan kurang lebih 17.000 piece. Luar biasa ya. Udah nyusuk begini, tiba-tiba tegak lagi loh. Berapa miliar dia dapat. Artinya apa? Buat kita corona ada sesuatu yang buat kita mungkin jadi terbatas sih. Tapi buat mereka, ya begitulah cara Allah ngatur. Tapi bukan juga berarti mereka tertawa di atas penderitaan. Begitu cara Allah mengatur rezeki. Apapun kalau husnuzon kepada Allah, insya Allah ya kita juga akan diberikan kebaikan. Karena Allah nyebutin ya, ana inda dzonni abdi bi, aku bergantung sangkaan hambaku. Kalau dia baik, aku juga baik. Ya, alhamdulillah. Saya bersama Ustadz Jaka Tingkir, sahabat Pondok Muhaimin. Kita dari tahun 90-an, bahkan sebelumnya sudah ketemu. Sampai beliau lulus duluan, saya belakangan. Kemudian kita sama-sama dakwah sama kawan-kawan ya. Ada Ustadz Solmed, Buya Cep Jamhur, kemudian Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Kokolim, Ustadz Uyat Al-Bantani, Habib Mahdi Alatos, Habib Fahri Alatos. Ya, sekarang dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah kita bisa tetap dakwah di rumah. Dakwah boleh jadwal boleh berhenti, dakwah nggak boleh berhenti. Ya. Itu yang selalu kita upayakan. Ya, mudah-mudahan Ustadz Jaka Tingkir selalu sehat ini. Amin. Ya, yang ditakutkan adalah makin kecil orangnya, makin gondong rambutnya. Ya, sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi. Tentunya dalam agenda dakwah yang lain. Nanti jangan lupa, ya, saya nggak pernah bicara like, share, dan subscribe. Ini mumpung ada Ustadz Jaka Tingkir. Juga nanti masuk ke YouTube-nya Ustadz Jaka Tingkir di Jaka Tingkir Idar Kelana, bisa di tag beliau. Insya Allah kita ketemu lagi. Ustadz Jaka Tingkir, makasih banyak sudah mampir. Sebentar lagi kita buka puasa bersama ya. Kita taraweh, terus kita lanjutkan silaturahmi ke tempat yang lain. Ya, intinya tidak ada sesuatu yang dicipta Allah itu kimuhai sia-sia. Pasti semua ada hikmah. Mudah-mudahan semua ini membawa hikmah buat semua kita umat Islam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Kiai. Ya, sama-sama. Cuma maaf nih, ya kita sih tadi nunggu puasa sambil ngopi, batal jadinya kan. Ya, jadi kita tahan, ntar lagi azan. Insya Allah. Lanjutin ngopi. Ya, insya Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.